Perkenalkan, nama saya Niketut Asridian Lestari dengan NIM 19060911020 dari kelas 1B akan memperagakan mengenai perawatan luka operasi sesar. Terima kasih. Bu, perkenalkan, nama saya Bidana Asri yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Ibu Ayu? Ya, Bu. Nah, baik Bu Ayu. Jadi di sini saya akan merawat luka operasi sesar Ibu dengan tujuan untuk biar tidak ada infeksi dan juga untuk mempercepat penyembuhan luka. Jadi saya mohon izin Bu Nggih. Nah, baik, kepada Bapak dan Ibu keluarga, selama saya melakukan tindakan, dimohonkan untuk menunggu di luar terlebih dahulu nggih. Nanti setelah selesai akan saya panggil kembali. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Nah, jadi setelah selesai melakukan persiapan pasien, maka kita akan mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk merawat luka operasi sesar. Jadi di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang akan saya gunakan. Nah, setelah selesai kita mempersiapkan alat dan bahannya, baru kita kembali ke persiapan lingkungan, di mana persiapan lingkungan adalah menutup sampiran. Jadi saya akan menutup sampiran. Anggap kita sudah menutup sampiran. Setelah menutup sampiran, baru kita kembali ke pasien lagi, yaitu ke pelaksanaannya. Nah, langkah yang pertama adalah memberitahukan kepada pasien bahwa tindakan akan segera dilakukan. Baik Ibu Ayu, saya akan segera melakukan tindakan, Bu Nggih. Nah, setelah selesai memberitahu kepada pasien bahwa tindakan akan segera dilakukan, baru kita akan mendekatkan alat dan bahan yang kita gunakan. Kita dekatkan alat. Anggap kita sudah mendekatkan alat. Setelah selesai mendekatkan alat, baru kita mengatur posisi pasien terlebih dahulu, biar senyaman mungkin. Permisi Bu Ayu, saya akan mengatur posisi Ibu terlebih dahulu, Bu Nggih. Apakah posisi seperti ini sudah nyaman, Ibu? Sudah, Bu. Ya, permisi Bu ya. Nah, setelah mengatur posisi pasien senyaman mungkin, baru kita memulai untuk memasang perlak dan juga pengalasnya. Jadi kita pasang perlak dan pengalasnya di dekat area luka operasi sesarnya. Setelah memasang perlak dan pengalas, kita dekatkan bengkok. Nah, setelah semuanya selesai, setelah bengkoknya didekatkan, baru kita tinggalkan untuk mencuci tangan. Baik Ibu Ayu, jadi saya tinggalkan sebentar untuk mencuci tangan, Bu Nggih. Permisi Bu. Nah, jadi kita anggap kita sudah melakukan cuci tangan dengan teknik 7 langkah. Setelah selesai melakukan cuci tangan, maka kita akan menggunakan sarung tangan yang bersih. Jadi kita akan menggunakan sarung tangan yang bersih. Kita mundur 1 langkah, lalu kita gunakan, kita pegang di dalamnya, lalu kita menggunakan yang lagi satu, kita pegang yang di luar, lalu kita gunakan. Nah, jadi kita sudah menggunakan sarung tangan yang bersih. Setelah selesai menggunakan sarung tangan yang bersih, maka kita akan mengambil alat-alat yang sudah disterilkan. Kita mengambil alat-alatnya menggunakan korentang. Akan tetapi karena kita tidak memiliki korentang, jadi kita anggap saja kita sudah mengambil alat-alat yang disterilkan menggunakan korentang. Jadi kita mengambil alat-alat yang sudah disterilkan menggunakan korentang, dan kita buka kasanya. Adapun alat-alat yang disterilkan, ada pinset 3 buah, 2 kirurgis dan 1 anatomis, lalu ada gunting dan juga ada kasta. Jadi itu alat-alat yang disterilkan. Kita taruh di korentangnya. Nah, setelah selesai mengambil alat-alat yang disterilkan, baru kita mulai untuk membuka luka operasi sesar dari ibunya. Kita menggunakan pinset anatomis. Jadi kita membukanya menggunakan pinset anatomis dan juga lidi kapas. Nah,
Jadi saya menggunakan pinset anatomis dan juga lidi kapas. Jadi ini anggap ini adalah pinset anatomis, dan di dalam lidi kapasnya ini sudah terdapat aseton ataupun alkohol untuk membersihkan bekas-bekas plester dari luka ibunya. Baik Ibu, jadi saya permisi untuk melakukannya Bu Nggih. Jadi kita membuka plesternya sambil kita bersihkan di sini. Kita bersihkan di sini lukanya. Buka plesternya sambil kita bersihkan. Kita bersihkan lagi. Ibu ya, mungkin ini agak sakit sedikit. Jadi kita sini, lalu kita buang di bengkok. Nah, jadi kita membuang bekas dari balutan ibunya di bengkok, dan juga kita melepaskan sarung tangan. Setelah melepaskan sarung tangan, baru kita mengobservasi karakteristik dari luka ibu, apakah luka ibunya basah atau kering, ataupun kotor atau bersih. Jadi kita inspeksi lukanya, kita lihat, ternyata setelah dilihat luka ibunya adalah kering dan juga bersih. Nah, setelah selesai menginspeksi karakteristik dari luka ibunya, kita tinggalkan kembali untuk mencuci tangan. Baik Ibu, saya tinggalkan sebentar untuk mencuci tangan, Bu Nggih. Jadi kita anggap kita sudah melakukan mencuci tangan dengan teknik 7 langkah. Setelah itu baru kita menggunakan sarung tangan yang steril. Jadi kita menggunakan sarung tangan yang steril. Kita mundur 1 langkah. Jadi setelah selesai menggunakan sarung tangan yang steril, baru kita observasi dari luka ibunya. Bila perlu kita melakukan palpasi di daerah luka ibunya dengan area yang non dominasi. Jadi kita melakukan palpasi di sekitar area luka ibunya. Setelah kita selesai melakukan palpasi, baru kita akan membersihkan luka ibunya. Jadi kita membersihkan luka dengan garam fisiologis ataupun larutan antiseptik. Jadi kita mengambil pinset chirurgis dan kita mengambil depres. Kita membersihkannya dari area yang non terkontaminasi, dari yang kurang terkontaminasi menuju yang lebih terkontaminasi. Tadi setelah diobservasi, area yang kurang terkontaminasi itu ada di sebelah kirinya. Jadi sedangkan yang lebih terkontaminasi berada di sebelah kanannya. Jadi dibersihkan dari sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Permisi Bu, jadi saya akan membersihkannya Bu ya. Jadi kita bersihkan dengan 1 kali usapan.
buang. Lalu kita bersihkan. Masih Bu. Nah, setelah selesai membersihkan luka ibunya, baru kita mengeringkannya dengan kasa yang steril. Jadi kita keringkan. Dengan gerakan yang sama. Kita keringkan, kita buang. Lagi. Nah, setelah selesai mengeringkan luka ibunya, baru kita memberikan salep sesuai dengan yang dipesankan ibunya. Jadi, kita anggap ini sudah diberikan salep. Setelah selesai pemberian salep, baru kita akan menutup lukanya dengan kasa steril. Areal yang lembut kita taruh di atas. Areal yang lembut kita taruh di bawah. Sedangkan untuk kasa yang kedua, areal yang kasar kita taruh di tengah. Setelah keduanya terpasang, baru kita akan memberikan plester. Jadi sekarang adalah plester dari luka ibunya. Nah, setelah selesai memberikan plester ibunya, baru kita membersihkan alatnya. Kita taruh, kita buang. Kita dulu. Kita rapikan alat semuanya. Lepaskan sarung tangan. Nah, setelah selesai merapikan alat dan bahan, baru kita tinggalkan untuk mencuci tangan. Tinggalkan cuci tangan. Anggap kita sudah mencuci tangan dengan teknik 7 langkah. Setelah itu baru kita mendokumentasikan kegiatan yang kita lakukan. Adapun pendokumentasiannya adalah kita memberikan tanggal di sini, tanggal berapa kita melakukan merawat lukanya ini, misalnya seperti tanggal sekarang, tanggal 27 Mei 2020. Jadi kita tulis Rabu 27 Mei 2020.
Setelah itu pelaksanaan untuk merawat luka operasi sesar telah selesai dilakukan. Terima kasih.